Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sama kita hormati segenap pengurus sholat Nurul Iman, terkhusus pada Ustaz Joko yang tentunya sama-sama kita hormati, guru-guru kita yang mukarram dan muhtaram, Habib Hamid bin Ja'far Al-Badri, Habib Husain bin Muhammad Al-Kaf. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua panjang umur, sehat walafiat, senantiasa dalam pemeliharaan dan bimbingan serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat baiknya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada guru-guru kita yang lain, Ustaz Irwan, Ustaz Topik, dan yang lainnya, mudah-mudahan senantiasa dalam pemeliharaan bimbingan serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, sahabatnya, tabi'in, auliya ulama shalihin dan seluruh umatnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita semua berhak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah, sebagaimana sama kita ketahui bahwa saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah SAW. Bulan Sya'ban itu adalah bulannya sholawat. Sebagaimana di dalam kitab Madza fi Sya'ban karya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dikatakan bahwa alasan kenapa bulan Sya'ban dikatakan sebagai bulan sholawat, karena perintah sholawat turun di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Karenanya pada kesempatan malam hari ini sedikit saya akan membahas tentang sholawat. Saya ambil keterangan dari kitab Wasaya karya Sayyid Muhammad Amin bin Andrus bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu al-iktsar minas salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah pembahasan tentang memperbanyak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini beliau katakan, wa usikum, saya berpesan kepada kalian, bil iktsari minas salati ala Nabi SAW, untuk kalian senantiasa bersolawat, senantiasa memperbanyak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa sebab? Fa inna fiha fawaida katsirah. Sebab di dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW terdapat banyak sekali faidah di dalamnya. Di antaranya yaitu yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mana beliau katakan, as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam amhaqqu lidhunub minal ma'il baridi lin-nar wassalamu alaihi afdalu min 'itqir riqab. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu,
as-salatu ala nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu amhaku lil dhunub, lebih memusnahkan dosa-dosa, lebih menghapus dosa-dosa, lebih memadamkan dosa-dosa, minal ma'il barid, ketimbang air yang dingin memadamkan linnar, api. Api disiram sama air yang dingin, kira-kira gimana tuh? Kira-kira gimana? Mati, padam seketika, nggak pakai lama. Dan sholawat, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lebih daripada itu di dalam memadamkan dosa-dosa. Kemudian wassalamu alaihi afdalu min itqi riqab, bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih afdal, lebih utama daripada memerdekakan budak. Jadi kalau kita ngerasa diri kita ini banyak dosa, banyak kesalahan, maka di antara cara untuk kita menebusnya, untuk kita menghapusnya adalah dengan memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Sayyidina Abdullah bin Abi Thalhah, dari ayahnya radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa dzata yaumin wal bishru yura fi wajhi, pernah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang pada suatu hari, wal bishru yura fi wajhi, apa? Keceriaan, sumringah tampak di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat wajahnya begitu cerah, wajahnya begitu senang gembira? Beliau katakan, innahu ja'ani Jibrilu alaihissalam. Beliau mengatakan bahwa malaikat Jibril datang kepadaku. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, amma yurdika ya Muhammad, tidakkah kamu ridho ya Muhammad, alla yusalliya alaika ahadun min ummatik illa salaitu alaihi ashran, tidaklah seseorang daripada umatmu bersolawat kepadamu, melainkan aku membalasnya dengan solawat 10 kali kepadanya. Wala yusallima alaika ahadun min ummatik, tidaklah salah seorang daripada umatmu mengucapkan salam kepadamu, illa salamtu alaihi ashran, melainkan aku memberikan salam kepadanya 10 kali. Di dalam hadis lain yang semakna dengan ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Jibrila ja'ani, datang malaikat Jibril kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, malaikat Jibril berkata, man shalla alaika wahidatan, siapa orang bersalawat kepada engkau wahidatan sekali, sallallahu alaihi ashran, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Wa rafa'alahu ashra darajat, dan Allah bakal mengangkat derajatnya 10 tingkat. Di dalam riwayat lain, wa hatta anhu ashra khati'at, dan Allah hapus darinya 10 keburukan, 10 dosa dan kesalahan. Sekali sholawat doang. Sekali sholawat, Allah balas sholawat 10 kali, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu kita bahas. Dan perlu kita ketahui, sholawat, ya, sholawat dari Allah Ta'ala maknanya beda sama sholawatnya kita. Jadi sholawat itu kalau dari Allah maknanya rahmat. Kalau sholawat dari malaikat maknanya istighfar. Sholawat dari kita nih maknanya doa. Doa. Contoh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di dalam syarah Kasyifatus Saja
Sekalipun makna sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah doa, ngedoain Nabi, tapi tidak sepantasnya ketika kita sholawat kita niatin ngedoain Nabi. Gak pantas. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Syarah Kasyifatus Sajah. Kenapa gak pantas? Kita ngedoain Nabi. Siapa kita, siapa Nabi? Ya. Sekalipun betul Nabi ambil kemanfaatan dari sholawat kita, Nabi makin tinggi derajatnya, makin tinggi kedudukannya, makin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab sholawat kita. Tapi nggak pantas kita yang hina ini, kita yang butuh kepada Nabi Muhammad SAW, ya, niatin sholawat kita buat ngedoain beliau. Terus gimana niatnya? Niatnya adalah bertawasul. Jadi kalau kita sholawat sama Nabi, niatnya tawasul. Ngejadiin Nabi ini jembatan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngejadiin Nabi pelantara kita buat kita sampai usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang banyak hajat kepada Allah Ta'ala, kita sertakan Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan bersolawat, supaya hajat-hajat kita dikabul sama Allah Ta'ala. Kita banyak dosa, supaya dosa kita diampunin sama Allah Ta'ala, kita sertakan Nabi dengan bersolawat kepadanya. Begitu kira-kira niat dan tujuan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi solawat itu kalau dari Allah maknanya rahmat, dari malaikat maknanya istighfar, dari kita manusia biasa maknanya doa. Jadi ketika di dalam hadis tadi, siapa orang ya bersolawat kepada engkau sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allah membalas dengan 10 kali solawat itu. Maksudnya Allah bakal mencurahkan 10 rahmat buat dia, 10 kasih sayang buat dia, 10 kebaikan buat dia. Sekali solawat. Dari awal duduk sampai detik ini, nih di majelis ini udah berapa sholawat dengan segat yang berbeda-beda, bermacam-macam sholawat, termasuk maulid. Maulid isinya apa sih? Sebagian besar maulid isinya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita banyak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kita hadir di majelis yang semacam ini. Nah kemudian wayan bagi al-huduru wa jam'ul khatir hala salati alaih. Sudah semestinya kita menghadirkan hati, pakai rasa ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wastisharu azamati, merasakan keagungan Nabi Muhammad SAW. Dan di sini dikatakan wassalatu alaihi alamatu mahabbati sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukti kecintaan kita kepada beliau. Jadi kalau pengen tahu ya, seberapa besar kecintaan kita atau kecintaan siapapun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat salawatnya. Makin sering dia salawat, makin membuktikan kecintaan dia yang kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Makin jarang, makin kelihatan kurang cintanya. Kagak pernah sholawat, berarti kagak ada cinta bisa sama Nabi Muhammad SAW. Benci sholawat, berarti benci sama Nabi Muhammad SAW. Begitu. Kenapa? Sebab ada kaidah umum. Bukan cuma urusan sholawat. Mana? Fa inna man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Fa inna man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Sesungguhnya setiap orang ketika dia cinta sesuatu, ketika dia senang sesuatu, aktsara min dzikri, dia bakal banyak nyebut-nyebutnya. Jadi orang kalau senang sesuatu bakal sering nyebutin. Pemuda lagi senang sama pemudi, cowok lagi senang sama cewek, nggak di mana,
pasti yang diomongin cewek. Terus kalau lagi seneng sama bola, pasti gak di mana bola yang diceritain. Orang kalau senangnya majelis ilmu, kayak Bang Taufik nih, di mana juga majelis ilmu yang diceritain. Senang ulama, dimanapun ulama yang diceritain. Begitu kira-kira. Senang sama Nabi Muhammad SAW, pasti yang diceritain adalah Nabi Muhammad SAW. Yang disebut-sebut Nabi Muhammad SAW, yang dipuji Nabi Muhammad SAW. Mana? Dengan bersolawat. Jadi gampang. Kalau kita pengen ngelihat orang senangnya sama apa, gampang. Apa yang paling sering dia sebut, itulah kecintaan dia. Ustaz Irwan cerita yang ruqyah gitu. Berarti memang ruqyah yang dia sebut. Enggak apa-apa, ruqyah syar'iyyah aswajah begitu. Nah, kemudian wal mukthiru minha aqrabun nas manzilan minhu yaumal qiyamah. Orang yang memperbanyak sholawat adalah orang yang ntar bakal paling dekat manzilahnya, kedudukannya, iya, dengan Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Ini semakna dengan sabda Rasulullah SAW, inna aqrabakum minni yaumal qiyamah fi kulli mautinin aktsarukum alayya sholatan fid dunya. Bahwasanya yang paling dekat dengan aku, kata Nabi, ntar di hari kiamat kedudukannya adalah dia yang paling banyak bersolawat kepadaku di dunia. Di dunia artinya masih hidup. Oh, ntar beda di alam kubur udah gak kaci, udah gak dihitung. Jadi kalau mau banyakin sholawat sekarang, jadi yang paling banyak sholawatnya di dunia, ntar di akhirat, di yaumil kiamah, yang paling dekat sama Nabi Muhammad SAW. Paling banyak sholawat, ini mah lagi ngingetin diri sendiri nih. Ini yang banyak sholawat tuh Bang Taufik, Ustaz Irwan gitu. Ustaz-ustaz mah jarang biasanya. Pas udah selesai mahlul qiyam baru sampai gitu. Dari situ udah ketahuan. Jadi makin sering kita sholawat, makin dekat, insya Allah. Makin jarang, makin jauh. Kagak pisan, berarti bukan di situ tempatnya. Beda. Nabi di surga, ya berarti dia mah tetangga surga. Tetangga surga bukan surga. Tetangga surga ya artinya lagi. Ya anu. Neraka. Kan cuma dua pilihannya ya. Tempat di akhirat itu cuma dua. Enggak surga ya neraka, enggak neraka surga. Enggak ada pertengahan. Begitu ngegantung di tengah-tengah enggak ada. Banyak nih kalau mau diceritain nih tentang sholawat. Nah, kemudian man sholla alayya fi yaumil jum'ah, siapa orang bersholawat di hari Jumat wa lailatul Jumat dan malam Jumat. Sayyidul Ayyam ya, hari dan malamnya. Jadi Kamis malam kalau gitu ya, Kamis malam sama hari Jumatnya itu. Malam Jumat sama hari Jumat. Siapa orang bersolawat pada hari Jumat, pada malam Jumat, qadallahu lahu mi'ata hajah, maka Allah akan menunaikan 100 hajatnya, 100 keinginannya, 100 kebutuhannya, 100 cita-citanya. Sab'ina min hawaijil akhirah, 70 itu termasuk daripada hajat-hajat akhirat, wasalasina min hawaiji dunia, dan 30 lagi hajat dunia. Tuh dari 100 tuh 30 hajat akhirat, 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. Itu yang bakal ditunaikan Allah Ta'ala buat hamba yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di hari dan malam Jumat. 30 hajat. Jangan dulu akhirat ya, dunia dulu. 30 hajat tuh banyak banget. Ya Allah, saya pengen cepat dapat jodoh. Baru 1. Masih ada 29 apalagi itu. Ya Allah, rezeki saya seret. Pengen berkah rezeki, baru 2. Apalagi coba? 30.
Saya begini-gini baik, salawat malam Jumat perasaan sering banget. Kurang yakin kita, kurang yakin. Padahal Nabi yang bilang. Kan kita tuh sering kita nyebut-nyebut. Gimana? As-sadiqil musaddaq. Itu dulu tuh ya. Nabi as-sadiqil musaddaq. Udah pasti benar. Dan dicap, benernya tuh dicap mau ta'ala. Jujur dan kejujurannya dicap mau ta'ala. Kita paling jujur kata kita doang. Jujur kita ngaku-ngaku doang. Nggak ada yang ngejamin kejujuran kita. Nabi mah dijamin kejujurannya. Nabi yang bilang, siapa yang bersolawat kepadanya, maka Allah tunaikan 100 hajat. 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. Jadi kalau kita punya hajat, kita punya keinginan, kita punya niat baik, ya udah, bener sholawat malam Jumat. Panjang nih keterangannya, diantaranya di akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh bakal mewakilkan atau ngutus malaikat buat nyampein sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, nganterin sholawat kita keharibaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yukhbiruni, kata Nabi itu, malaikat tuh kasih tahu kepada saya, kata Nabi Muhammad SAW, man sholla alayya, orang-orang yang bersolawat kepada saya, dikasih tahu tuh malaikat, bismi, namanya dikasih tahu, wa nasabi, nasabnya, binnya, ila ashirati, bahkan sampai keluarganya. Jadi kalau kita salawat sama Nabi Muhammad SAW, Nabi bakal kenal kita. Bukan cuma kita dikenal Nabi, bapak kita dikenal, Fulan bin Fulan. Kita, gara-gara salawat kita, bukan cuma kita, bapak kita dikenal Nabi Muhammad SAW. Yang masih ada, lebih-lebih yang udah nggak ada. Gimana cara ngenalin orang tua kita ke Nabi Muhammad SAW? Kita kan paling senang tuh ngenalin ya, orang tua kita atau siapapun, ke orang-orang baik, ke guru kita, habis dikenalin orang tua saja. Nggak tanggung-tanggung ngenalin orang tua kita ke Nabi Muhammad SAW. Kita pengen ngenalin orang tua kita ke Nabi Muhammad SAW, salawat. Dengan salawat, maka malaikat ngasih tahu yang salawat itu kita sama binnya kita. Kasih tahu, ini yang salawat ini umpamanya Ustaz Irwan bin bapaknya. Bahkan sampai di sini mah ila asyurati, sampai keluarganya dikasih tahu Nabi Muhammad SAW. Kemudian fa'uthbituh indi fi sahifati bayda, kemudian aku tetapkan namanya di sisiku fi sahifati bayda, di kertas yang putih. Itu keterangan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi di dalam Syu'bul Iman. Kemudian terakhir, karena masih banyak nih tentang sholawat, banyak kan termabuk, ngebul. Berkata Sayyidi Abdul Wahab Asy-Syarani di dalam terjemah Sayyidi Abil Mawahib Asy-Syadili rahimahullah. Berkata Abul Mawahib, Ra'aitu Sayyidal Alamin sallallahu alaihi wasallam, faqultu ya Rasulullah. Kata Abul Mawahib nih, sebagaimana dijelaskan oleh Sayyidil Imam Abdul Wahab Asy-Syarani, kata Imam Abul Mawahib, saya melihat Sayyidal Alamin. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, terus saya ngomong begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, salatullah asyran liman shola alaika maratan wahidah, sholawatnya Allah 10 kali bagi orang yang bersolawat kepadamu 1 kali, hal dzalika liman kana hadiral qalbi, apakah itu cuma buat orang yang hatinya hadir, sholawatnya khusyuk, ikhlas, itu kira-kira tuh. Qala, dijawab sama Nabi Muhammad SAW, la, kagak, bal huwa likulli musallin alayya walau ghafilan,
Melainkan itu balasan likulli musallin alayya, diperuntukkan buat siapa saja yang bersolawat kepadaku, walau ghafilan, sekalipun hatinya lalai, sekalipun hatinya nggak hadir, tetap dapat balasan. Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Ayat tadi menurunkan rahmat kepadanya 10 kali sebagai balasan daripada solawatnya yang cuma sekali kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan cuma buat yang ikhlas, yang riya juga, bukan cuma buat yang khusyuk, yang hatinya lalai, ngelamun, tetap kebahagiaan. Karena sayang kalau kita nggak rutin nih hadir majlis sampai begini, kudu rutin, jangan kayak saya. Fayu'tihillahu amsalal jibal minal malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dia amsalal jibal minal malaikah, para malaikat yang seperti gunung-gunung, tad'ulahu, yang mendoakan dia, wa tastaghfirulahu, minta ampunan buat dia. Itu balasan daripada orang yang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan lalai. Allah balas dengan 10 kali sholawat, Allah turunkan 10 rahmat buat dia. Kemudian Allah berikan dia para malaikat yang seperti gunung-gunung, yang bakal ngedoain dia, mintain ampunan dia. Itu buat yang sholawat hatinya kemana-mana, hatinya lalai. Terus gimana yang hatinya hadir? Fa'amma idza kana hadiral qalbi fiha. Adapun kalau yang sholawat itu hatinya hadir, fala ya'lamu thawaba dzalik illallahu ta'ala, nggak ada yang tahu pahala buat dia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pahala buat Bang Taufik nggak ada yang tahu deh, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kira-kira. Terakhir lagi deh, dikit soal ini. Qala ba'dul arifin, berkata sebahagian orang-orang arif, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam syaikhuman la syaikhalah. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah guru bagi orang yang enggak punya guru. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu guru bagi orang yang punya guru. Yang gak punya guru aja bisa terbimbing berkah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang punya guru, tuh lagi-lagi udah jangan kemana-mana, udah cukup di jalsah al-fatihah. Selain kita bersolawat, yang salawat aja tadi bisa jadi guru kita tanpa guru, apalagi di bawah bimbingan guru kita. Ya, Sayyidil Habib Hamid bin Ja'far Al-Ghazali juga Habib Husain bin Muhammad Al-Kan. Jadi salawat kepada Nabi adalah guru bagi orang yang gak punya guru. Fala tahtaju ila syaihin. Artinya salawat itu gak butuh guru, gak perlu ijazah. Ya kita dapat salawat begitu. Kalau sekarang mah enak tuh Android, kita buka Facebook suka ada tuh yang nge-share salawat. Ya udah amalin aja salawat. Nggak butuh kepada seorang guru, nggak butuh ijazah dari seorang guru. Walaupun andai kata ada ijazah dari seorang guru, itu jelas lebih afdol. Andai kata nggak ada, mau ngamalin aja. Kita dapat keterangan, kita baca-baca, oh sholawat fatih begini baca aja deh, oh sholawat nariyah begini baca aja. Kan emang nggak ada yang diijazahin. Coba, emang pernah ada ijazahin tibil qulub? Pernah nggak? Sholawat diijazahin tibil qulub? Kan kagak. Iya, sholawat nariyah siapa di sini yang pernah diijazahin sholawat nariyah? Kan kagak, kita cuma baca-baca doang. Boleh nggak? Boleh. Nggak butuh guru, nggak butuh ijazah dari seorang guru. Terus sholawat tuh. Coba ngamalin hijib deh. Coba ngamalin hijib nggak pakai ijazah dari guru. Sedeng bisa, stres bisa tuh. Nah, tapi kalau sholawat, fala tahtaju ila syaihin, nggak butuh guru, apalagi di bawah bimbingan guru. Jangan tanya.
Wala ila hudur, nggak butuh juga hadir hati. Artinya tadi itu nggak hadir hati aja tadi itu udah masya Allah ya, fadilahnya. Wabil hudur akmal, dengan hadir hati itu lebih sempurna. Wala yuftilu harriya, dan sholawat itu tidak bisa dibatalkan oleh dia. Kalau amal lain nih, kita sholat ria nggak jadi apa-apa, habis. Baca Quran ria habis, sedekah ria habis, nggak jadi apa-apa, nggak jadi apa-apa. Yang kita dapat pujian orang, itu pun belum tentu. Yang ada orang ceneh orang sama yang suka pamer ya, iya, boro-boro dapat pujian. Kita di hari kiamat sedih, kita sedih. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat nggak ada yang bisa beri balasan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ Allah campakkan kita. Kita nagih pahala dari amal-amal kita. Apa kata Allah Ta'ala? Fulan, kamu dulu beramal bukan karena saya. Cari sana orang-orang yang dulu kamu beramal karena mereka. Apa nggak sedih? Itu amal-amal lain. Jadi amal apapun, amaliyah batal, nggak jadi apa-apa, nol nilainya. Tapi sholawat nggak bisa dibatalin namanya. Namanya ada apa? Calon mertua punya anak perawan, langsung buru-buru Allahumma sholli, tetap dapat pahala, tetap sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meskipun begitu sayang ya, sayang amat salawat ria ya. Begitu kan kita dididik sama guru-guru kita, ya, para habaib, ya, supaya kita ngejauhin sifat ria. Ini mah saking abdolnya sholawat, ria aja nggak bisa ngebatalin. Bukan membenarkan rianya buang jauh-jauh. Nggak ada bagus-bagusnya sifat ria mah, sifat pengen di alam ya. Yang tujuan kita satu deh tuh, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin itu saja pelajaran, bukan pelajaran ya, ngablun deh ini udah. Iya. Gitu. Sayanya kalau pembahasannya masya Allah itu, iya, kitabnya mah benar, hadisnya benar, saya nyampeinnya nggak benar. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun begini adanya, mudah-mudahan Allah kasih kita manfaat. Mudah-mudahan mulai malam ini kita makin cinta sama Nabi Muhammad SAW, makin rajin, makin banyak sholawat yang pada Nabi Muhammad SAW. Dunia akhirat kita dekat kedudukannya dengan Nabi Muhammad SAW. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.